Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gusur Gudang Suara. Oke, pada malam hari ini kita akan berbincang tentang pengalaman anak muda yang merantau ke daerah Sumatera. Dengan begitu angkuhnya dia dibodohi oleh bocil-bocil. Tapi sebenarnya males sih. Males punya bintang tamu gini. Gimana tuh? Ya, soalnya banyak maunya nih. Contoh. Bintang tamu. Waduh, berat. Cai. Kok langsung ke contoh? Tapi Mas Ibnu, ini denger-denger kabar kayak jargonnya Mas Ibnu itu yang apa tuh? Kayaknya udah mulai familiar di kalangan orang-orang. Betul. Coba dong. Apa tuh? Aduh. Banyak anak-anak sekolah itu kadang-kadang. Iya. Lah, ngapain? Apa tuh? Jadi lebih kurang ajar ya. Iya. Lebih kurang ajar kayaknya. Sama dah. Dan ya sebelum kita panggil bintang tamu kali ini kayaknya kita bakal ngebahas perbedaan culture sih. Ya. Tradisi di Jawa sama di Sumatera Selatan. Sumsel. Khususnya di Kota Lubuk Linggau kayak banyak tuh teman-teman kita yang dari Jawa ke Sumatera Selatan ngerasa kayak kok beda ya. Kok beda? Ya, jelas beda. Jelas beda. Dan langsung aja kita suruh pulang. nyantai baperan udah tua baperan. Malu dengan jenggot, Pak. Malu jangan jenggot. Ya kan, langsung aja lah Mas Ibnu panggilin. Oke, inilah dia saudara Dadang Mulyana, perantau dari Jawa, Tasikmalaya ke Lubuk Linggau. Sampai kita Dadang Mulyana. Hati-hati ya, hati-hati di jalan. Masya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum Pak. Salam. Salam budaya Pak. Shalom. Fokus swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Jadi gimana? Aduh. Kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini istri ya man? Istri pusat aman pusat nih. Cabang Gimana nih? Cabang masih agak goyang Pak. Iya. Cabang nih. Cabang. Masih belum paten cabang. Belum pelantikan ya. Belum pelantikan cabangnya ya. Jangan Pak, nanti ini nonton masalahnya. Jadi kita kenalin dulu buat teman-teman Gusur yang belum kenal dengan beliau yang satu ini. Ya. Beliau adalah siapa nama sampean Mas? Perkenalkan, nama saya Dadang Mulyana. Kalau kata mama saya ini orang paling ganteng sedunia katanya. Kata mama. Kata Kata mama. mama aku. Kata mamaku sih enggak sih. Iya, kayak kita Kata mama beda aku. mama Pak kita Pak. Enggak tahu kalau kata Mama Rio. Gimana nama operator? Kurang ajar operator. Ditinggal makan. Operator makan. Ganteng memang ganteng. Bacot banget. Astagfirullah. Nggak boleh Pak ngomong kayak gitu Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi Dadang ini kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukan sehari-hari Pak, makan, tidur, Klasik dan receh. teleponan sama ayang. Teleponan sama ya. Kayak tai. Yang Panggilan apa tuh ke Ayang? Jangan sebut sekarang Pak di sini Pak, jangan Pak. Udah boleh. Udah Nggak boleh. Kenapa? Karena itu panggilan khusus. Oh, panggilan. Iya. Takut ditiru. Takut ditiru. Atau takut disama-samain sama yang lain. Takut ketahuan. Kayak gitu. Jadi kegiatannya nih ngajar. Kegiatan sehari-hari ngajar, ngurus-ngurus anak-anak lah, Anak siapa tuh? anak-anak orang. Siapa tuh? Aduh, kok agak jijik dengernya. Tapi kan viral. Tapi kalau Ibnu pas tuh kayaknya. Coba lu. Apa tuh? Dengernya oke, tapi kalau aku sendiri suruh nyebut nggak bisa. Aku juga kayak Itu viral loh, serius. Banyak anak-anak sekolah SMA itu ketika ada yang aneh gitu kan, misalnya kawan-kawannya lagi dapat tugas atau lagi nemu apa gitu,
Kawan di belakang gitu kadang. Apa tuh? Jijik aja cuma denger-dengernya tuh. Itu viral di kalangan kalian sih ya. Kalau kalian ngomong itu enggak masalah lah, tapi kalau saya sendiri suruh ngomong enggak bisa. Coba, ayo, coba yuk. 1, 2, 3. Apa tuh? Aduh, Balut dengan kumis. Kayaknya nih Alhamdulillah umur saya udah berapa? 32 tadi ya. Kamu ya. Oh ya, ini Mas Dadang ini baru ulang tahun. Alhamdulillah. Tahun yang ke Berkurang umurku jadi sekarang 23 tahun. 23 tahun. Itu kira-kira sampai mau berapa tahun lagi? Sampainya itu bismillah ya, Pak ya. Mudah-mudahan sampai ya punya anak, sampai nikah lah anaknya. Anaknya sampai nikah. Sampai nikah. Anak sudah nikah ya sudah. Bapaknya nikah berapa kali berarti? Sekali aja cukup. Sekali. Karena yang mau cuma satu, Pak. Kalau yang mau Bener banyak nih. enggak masalah, kalau yang mau banyak Bener ya. nih satu. Yang mau Bener nih satu. orang yang mau dengan saya cuma satu. Kalau saya mau sama orang banyak. Lebih ke nggak sadar diri sih. Nggak sadar diri. Tidak sadar diri. Optimis Bang. Iya, nggak apa-apa. Kabar-kabarnya Mas Dadang ini nggak ngerokok ya? Iya, Pak. Wah, sudah nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Dulu pernah. Kita ngerokok nih ya. Coba Enggak apa-apa, silakan Pak. Nggak Ini apa-apa. rokok siapa nih? Gak tahu rokok siapa ini. Itu emang lagi sesajen, Pak, masalah. Oh, sesajen. Jadi kalau Jawa wajib. Iya, biasanya kan di Jawa itu emang agak kental budaya tentang sesajen Oh, supaya kita tradisi, ini ya. dijauhkan dari hal-hal yang mistis gitu. Sirik gak tuh? Itu Ah, sih kalau sirik, tradisi sih. Kayak kita Selalu aja lah kalau pada sirik lah. kita kayak menghargai apapun yang dilakuin dengan orang dan itu sudah jadi kebiasaan, kita menghargai. Itu intoleran. Percaya atau enggaknya kembali ke manusia itu Manusia masing-masing. Oh, saya sapu itu Ibnu. Karena negara Indonesia ini kan negara peringkat nomor 1 Benar. dalam kategori percaya kepada Tuhan. Ya, nih ngomong-ngomong nih Mas Dadang kan Apa tadi boleh kan perkenalan Tuhan dulu dah di sini? enggak usah nanti dulu. Ini lagi mau gimmick nih. Mas Dadang kan ini sampean kan ulang tahun kan? Iya. Operator. Iya, ulang tahun. Tahu gak sih orang tahunya? Aduh. Selamat ulang tahun kami. Diam. Kok mati duluan? Itu ditiup, Bro. Di dulu lagi. Nah, satu. Diam. Ada. Oke, udah. Kelawan. Jadi fungsi dari kue yang udah dimakan tuh apa, Pak? Hah? Fungsinya itu apa itu, Pak? Berarti itu memang benar-benar kue berarti Iya. kan, kayak gitu. Itu bentuk kami menghargai bintang tamu walaupun yang bawa bintang tamu sih. Silakan kalau ada yang mau ngasih kado, ada yang mau ngasih hadiah masih dibuka karena masih hangat-hangatnya sekarang nih. Baru hari ini aku ulang tahun, besok kamu ngasih bawa kado nggak apa-apa, silahkan. Kalau apa tuh? Ditunggu kadonya ya. Udah kita ngobrol yang lain yuk. Ngobrol yang lain. Gak jelas. Promosi kamu tuh harus ngajak kita nih ulang tahun. Iya, Kamu nih dilahirin apa di-download kamu, Nak? kayaknya kalian berdua nih akrab betul sih kayaknya nih. Apa jangan-jangan kalian ini satu rumah atau gimana? Coba ceritain dulu dong. Aku dengan Mas Ibnu ini, Pak, sebenarnya Pak, dari sejak kami sekolah, kami satu sekolah dulu, Pak. Satu sekolah. Di pondok TK. dulu. Di SMA-nya. SMA satu pondok kami di Madura. Nanti Selama saya di Madura setiap malam ini Ustadz Ibnu ini emang Anjing. selalu harus dekat. Terus. Nanti sebentar, Aib Anda sebentar lagi akan menyambung hidup klinik tergantung kepada saya, Pak. Oh, ketergantungan. berarti. Ketergantungan kepada saya selama hidup di pondok ini. 1 tahun lah, 1 tahun terakhir selama dia hidup di pondok ini. Rupanya ada bangsa teman kami raya. Jadi kok bisa nih Mas Ibnu itu sampai kayak gini? Ceritanya tuh gimana tuh? Mas Ibnu tuh kan selama di pondok itu punya penyakit sindrom, Bang. Apa tuh? Apa tuh? Aduh, kalimat itu kayaknya harus dihilangin tuh. Sindromnya itu sindrom sakau dia itu. Sakau? Iya. Narkoba? Kau Sakau terhadap tembakau, Bang. Oh, bukan narkoba. Bukan, narkoba. alhamdulillah. bisa dasurin, Pak? Cuma pil-pil aja deh nih. Pil apa? Pil-pil kayak Gila. paracetamol. Oh, paracetamol. Iya. Oh, Anda udah bernyenggol sekarang ya. Oke.
Karena Itu pas udah ada kebuka. Itu Ibnu udah mulai dari zaman SMA sudah konsumsi obat-obatan. Iya, Pak. Astagfirullah. Jadi teman-teman yang sakit tuh kan obatnya tuh nggak habis tuh. Diambil sama dia, Pak. Sampai overdosis. Overdosis nggak sampai overdosis. Kan Nggak ada- sampai berbusa lah kan mulutnya ada nggak nyampe lagunya. itu. Overdosis. Sepertinya rumah yang Lucu sakit. banget sih. Sepertinya yang harus di roasting ini Dadang, bintang tamu. Itu nggak bener ya, itu nggak bener. Tapi aku lebih percaya Dadang sih. Iya, memang bener. Lebih percaya kepada saya lah. Jadi Enggak, kalau obat-obatan memang enggak sih, Pak. Kalau rokok betul. dari SMA tuh udah ngerokok. Ngerokok dari SMP sih. Oh, dari SMP. Itu Dari uangnya dari mana tuh? Kalau dulu kerja, Pak. Oh, kerja. Jadi, orang tua udah tahu waktu itu. Belum, masih cuman memang Jangan alasan dicontoh saya- ya penontonnya. Alasan saya kan di rumah tuh kalau liburan mungkin kawan-kawan yang lain nonton TV, main game, saya enggak ya. Jadi nyari pekerjaan untuk ngerokok. Oh. Contohnya misalnya nyuci karung, lu ada karung bekas. Kalau yang peternak ayam itu kan yang kecil-kecil ada, Ayamnya. iya karungnya itu untuk wadah sekam itu kan pasti dicuci dulu tuh. Iya. Nah itu Dirokokin. ya dikerjain beli rokok. Oh. Lumayan lah sehari 100.000 gitu kan. Jadi untuk satu hari tuh biasanya habis rokok berapa batang, Mas? Tergantung situasi dan kondisi. Rokoknya boleh spill dulu nggak rokok apa tuh masih SMP itu? SMP. Iya, pas pertama kali ngerokok itu. Kalau ngerokok dulu zaman Bintang tamu nih siapa sebenarnya sih? Surya dulu. Cuman karena berhubung Surya ini sudah nggak ada, jadi beralih yang lain. Tuh sebenarnya aku tuh males ngajakin bintang tamu ini. Emosian. Iya. Bintang tamu emosian. Kayak, Sabar mas. ini pakai baju kuning-kuning. Tandanya apa nih? Dari mana? Ini baju dikasih ayang. Oh. Karena Jadi sampean ini bucin atau gimana? bucin itu apa, Pak? Budak cinta. Oh, kok sampai Anak-anak diperbudak sekarang tidak, Pak. Nggak Karena sampai- kami ini sama-sama cinta, Pak. Jadi sampean itu berani dengan pasangan sampean. Berani, Pak. Oh, jadi Yakin nih? Sampai sudah beberapa kali aku samperin ke rumahnya, Pak. Bukan gitu. Berani ya, Bu. Bukan gitu. itu lebih ke pengen cepet-cepet nafsuan sih. sangean kalau gitu. Kok sekolah di pondok kok obrolan Bahasanya emang bahasa kotor, astagfirullahaladzim. Kan tema kita sarkas. Astagfirullahaladzim. Jadi Astagfirullahaladzim, ya Allah. kita lanjut ke ini ke Dadang nih. Jadi SMA di Madura, satu sekolah sama Ibnu. Iya, waktu Pak. Itu di salah satu sekolah apa tuh namanya? Pondok pesantren. Pondok pesantren Al Madani. Pondok pesantren Al Amin Prenduan Oh, Sumeneb Madura, Al-Amin. Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oh, itu emang terkenal tuh. Jadi aku dulu tuh pernah punya kawan dari sana. Namanya Dadang Ibnu. Berarti kita udah kenal dari dulu ya, Iya, Pak. dulu ya. Saya rasa di sini garing banget rasanya. Kenapa ya? Ya, jadi udah dari situ tamat sekolah. Ini enggak nih di pondok pesantren. Oh, kalau pondok pesantren sih lebih ke asrama ya, pondok. Lebih ke asrama. Satu kelas atau gimana? Seangkatan. Sebenarnya aku karena kalau di pondok dulu dia kakak kelas aku, Pak. Oh, jadi Ibnu lebih tua. Secara umur tidak. Secara umur lebih Umur tua. sama. Lebih tua saya dong. Lebih itu berapa bulan? Ya. Lebih tua kan? Iya. Ya, jangan di sini. Jangan di sini. Ya, jadi Cuma- yang lebih tua siapa? Dia, Pak. Iya, kelihatan emang. Kelihatan emang. Ya. Seperti Nggak anak ada anak. Anda juga kelihatan sih, Lebih tua. Tua juga sih. Langsung 32 tadi kan? Enggak boleh. Jadi di pondok itu Ibnu sebagai kakak kelas Kakak kelas aku ya. dan Dadang sebagai adik kelas. Adik kelas. Oh. Dan saat dia itu menjadi pengurus, aku pernah dibodoh-bodohi Pak oleh dia, Pak. Gimana tuh? Aku suka ini. Jangan situ dulu. Enggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja dibodoh-bodohin gimana tuh? Emang Dibodoh-bodohinnya tuh ngajar karena kali sih ini. karena dia ini pengurus dan aku ini masih jadi anggota dulu. Aku Allah. ketahuan, Aibku terbuka ya Allah. aku ketahuan melanggar, Pak. Melanggar merokok waktu itu di pondok. Sampean juga merokok. Itu gimana sih bilang Ibnu merokok, sampean merokok? Nah, yang aku Kayak- bikin aku kesal tuh, Pak. Saat aku ini ketahuan merokok, Iya. dihukum oleh dia katanya beli Madura. Apa beli Madura tuh? Aku cari tahu dengan teman-temanku, apa Madura itu? Apa Madura? Aku nanya ke dia tuh.
Maaf Kak, Madura itu apa Oh, ya Kak? Nggak masih tahu. kakak ya? Iya, Kakak. Kakak. Nggak ada kakak. Manggil Nu dari dulu nggak ada. Kakak lebih kayak saswit ya waktu itu. Tidak, disclaimer dulu sebelum ke sana. Jadi gini. Pembelaan. Bukan ini Pak Lurus. Ya boleh. Itu saya kenapa akrab ini awalnya di organisasi Pak. Organisasi di pecinta alam. Karena dia junior aku kan. Jadi ketika saya jadi pengurus otomatis backup dong, masa anggota sendiri di camp. Pintar juga dia mainnya. Pemerasan ya jatuhnya ya, bukan backup ya. Nah, terus tuh ketahuan ngerokok. Madura itu apa? Tahu kan? Pas dia jawab, Madura itu Marlboro, Surya dan Hill Sampurna. Wah. Rokok yang aku isap aja waktu itu rokok puntungan, Bang. Rokok puntungan aku nemu di kelas, rokok puntung saat Tukang ketemu. itu ya. Pas ketahuan rokok, aku suruh beli rokok. Oh. Lebih baik aku pakai sendiri beli rokok daripada aku nyari rokok puntungan. Jadi Ibnu ini ketika ketahuan ngerokok sampai itu dipanggil sama Ibnu. Kalau nggak mau dihukum harus Madura tadi. Iya. Harus bawa Madura nih tadi. Nah, setelah kejadian itu ketergantungan lah dia setiap malam nyamperin aku kan. Dang. Ya apa? Biasa. Ada rokok dah ada. Asem nih. Lebih ke pemalak ya sebenarnya. Iya, Bang. Karena di pondok itu kan ikatan organisasi kuat tuh. Jadi seandainya kasus itu terangkat sampai ke atasan, alamat pasti di drop out. Karena waktu itu 2017 ya. 2017. 17 itu sanksi rokok itu seperti sanksi keluar pondok. Jadi skornya setahun. Ketimbang ketinggalan anggota diusir lebih baik kita selamat. Berarti emang udah dari dini itu selalu menutupi suatu kesalahan orang lain ya. Iya, Pak, bener. Nggak bagus sih ini kalau kayak gini sih kayak apa ya? Anjing. Apa ya sih kayak udah dari kecil udah mau bohong-bohongan sama apalagi sama ustad. Masa sama kiai sama ustad bohong? Iya, ustad kayak dibohongin. Bohongin. Sekarang dia udah jadi ustad. Gimana atuh Sekarang masih mau naik jadi pejabat. Nggak ada. Jadi selain ngerokok, apalagi nih Ibnu nih? Nggak ada rokok doang. Cerita. Jadi ini yang di roasting saya Pak Dadang ini nih. Ayo. Roasting aku. Bangsat. Kayak geli sih. Jadi terus apa lagi? Sudah baik cukup itu aja, Pak. Jangan kejauhan nanti makin jauh makin panjang. Offset juga pria. Terus gimana? Apa yang gimana itu? Apa? Anda jangan menceritakan buruknya saya doang di sini. Terus dari mulai di situ ketahuan ngerokok. Nah, itulah ketahuan ngerokok bisa juga, menjalin kan? keakraban saya dengan dia walaupun seperti itu. Walaupun dengan cara yang kurang baik sebenarnya. Baik ya. sih sebenarnya dan nggak boleh juga ditiru sama teman-teman, Iya, jangan, apalagi anak-anak pondok tuh nggak baik itu. Boleh. Berdosa, membohong aja berdosa, apalagi sampai ngerokok pakai uang orang tua itu nggak baik. Kalau sampean gimana, Pak? Pengalaman ngerokok pertama kali? Oh iya, kalau aku ngerokok itu 2019 ketika. Oh, baru berarti, Pak. Ya? Baru. Berarti dulu masih polos, masih baik-baik ya, Pak ya. Saya itu Masih orang yang paling lulus-lulusan baik ya. sih di Lubuk Linggau itu. Jadi kalau di nama saya itu udah ada di Google. Oh, berarti dari lahir sampai 2019 sampai itu baik ya, Pak ya. Baik. Nah, tololnya itu Enggak ketolol sih, lebih ke goblok. Lebih ke goblok. Enggak sih, itu karena ngerokok itu kan seperti kata Bang Adera, bukan pansos sih. Kan ada dari kalimat Bang Adera itu ngerokok itu kan bernafas melalui perut katanya tuh. Jadi lebih rileks gitu. lebih rileks, bikin pernafasan kita nih rileks. Iya, karena apa namanya tuh tuntutan pekerjaan segala macam itu kan dan Ya memang dalam rokok tapi itu kalau SMA nggak boleh ngerokok. Iya, apalagi sampai bohongin orang tua. Contoh kayak gini, mau podcast, rokoknya dimatiin. Mama, maaf ya Mah ya, anakku sudah berhenti ngerokok kok sebenarnya. Enggak, Ma, ini masih ada tuh buktinya tuh. Bisa di zoom. Ya masa aku ngerokok kretek sih Mah. Bohong, ini ada Surya, Ma. Masa dari zaman SMA udah bohong, terus sekarang udah kuliah masih bohong. Gimana sih generasi? Aku ini mempercayai boleh tentang bohong demi kebaikan.
Karena saat kita berbohong demi kebaikan, memang bohong itu dapat dosa, Pak. Tapi saat kita itu berbohong dan orang tua itu tidak tahu kesusahannya kita, dan orang tua itu cuma tahu kesenangan, ya, itu membuat hati orang tua itu senang, Pak. Dan membuat hati orang tua senang itu dapat pahala itu situ. Maka dari itu bohong demi kebaikan itu memang dapat dosa, dapat pahala, dapat. Jadi tapi kita nggak tahu berat mana dosa pahalanya. Ya, karena hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, udah dari satu SMA terus punya pengalaman banyak, terus jadi deket sama Ibnu nih. Terus kok bisa sampai ke itu Sumatera. langsung iya, sebelum Sumatera. belum ke Sumatera nih. Itu emang niatnya mau kuliah ke Sumatera atau emang mau ke udahlah di Jawa aja gitu. Jadi pertama aku ke Sumatera itu Biasanya cerita bohong kalau kayak gitu. pertama kali aku ke Sumatera itu karena tugas, Pak. Tugas dari pondok aku dulu. Oh, Al-Amin. Disuruh mengabdi kami di sini. Nah, kebagianlah kami ini di Lubuk Linggau aku nih. Pertama aku dulu sendiri pertama ke sini tahun 2019 tanggal 7 Juli. Aku pertama kali sampai menginjak tanah Sumatera ini. 7 Juli. 7 Juli 77 2000 2019. Nah, setelah aku selesai masa pengabdian 1 tahun, lanjutlah aku di sini menambah pengabdiannya di sini sambil kuliah. Dan aku mikir-mikir kok untuk sendirian di sini kayak nggak seneng, nggak seru gitu. Ya, betul. Makanya aku nyari teman-temanku yang sekiranya agak-agak bangsat dikit siapa ya gitu. Jadi bangsat ngajar di pondok. Bangsat dalam artian ya Allah. Jadi bangsa dalam artian tuh kayak pergaulan kita tuh sama, kita udah tahu Satu sama circle buruknya, gitu. Satu circle. udah tahu buruknya masing-masing, Iya, tapi kayak terbaik yuk masing-masing. sama-sama kita ngebenahin diri kita gitu kan. Gitu. Makanya kami tinggal di Apa pondok deh, untuk terus? memperbaiki diri sebenarnya, tinggal di pondok itu bukan memperburuk sebenarnya. Karena udah tahu teman ini bangsa, yuk kita sama-sama Ayo, lebih baik. karena kamu daripada di luar tambah bangsat, ini ke pondok, Iya, ayo biar tambah bener, bagus. bener. Nah, Emang gitu. bener, sampean itu kok jadi teman tuh emang kayak gitu. Emang begini, Pak. Tahun 2020 lah aku ngajak dia setelah lebaran Agustus ya waktu itu ya. Juli juga ya. Juli. Bulan Tanggal Juli 17 aku ngajak dia berangkat bareng kami dari Bekasi sampai ke Lubuk Linggau naik bis. Pertama kali aku dari Jawa ke Linggau ke Sumatera naik bis pertama kali waktu itu. Aku pun nggak tahu jalannya selama apa di situ. Dan ternyata dibodoh-bodohin di jalan itu. Emang kalau bangsat jadinya kayak gini nih. Dan pertama pun Dennis sempat berhenti ngerokok sebenarnya, Pak. Oh. Nah, kan? Sebelum saya ajak ke sini itu udah berhenti ngerokok selama 1 tahun. Iya. Saya ajaklah ke sini ya kan. Saya ajak ke sini masih nggak ngerokok. Tahan nggak ngerokok itu selama setengah tahun ya. 1 tahun anjir. 1 tahun ya nggak ngerokok ya. Habis liburan aku mulai ngerokok. Bukan habis liburan, saat liburan. Enggak, habis liburan. Mulai walaupun Kayak- buka tembakau vape kayak- pertama. Kayak mana kalau misalkan kalian berdua itu WA aja gitu. Kalau ada ngobrol berdua gitu. Kalau emang masih ada keluh kesah, dia obrolin dulu baru kita ngobrol di sini. Lanjutin. Dan pengalaman pertama aku ke Sumatera ini sebenarnya ada pengalaman baik, pengalaman buruk. Pengalaman bukan buruk sih ya. Pengalaman lucu kurang baik kayak gitu loh. Ya ini bentar. Kalau misalkan denger suara hujan itu kayak sebenarnya itu ngiringin teman-teman buat tidur sih. Ya, relaksasi sebenarnya kalau ada suara hujan. Jadi suara kita harus lebih keras daripada hujan sebenarnya. Iya sebenarnya. Iya, Pak. harusnya gitu. harus. Kayak suara Ibnu tuh. Mm-mm. Keras dalam Menggelegar. kebohongan. Keras dia selalu dalam kebohongan. Gimana tuh? Salah. Apa tuh? Jadi udah dari berarti pertama sekali ke Lubuk Linggau itu udah dang. Ya, Sampai aku dulu, dulu. Bang. Jadi ketika perjalanan di Lubuk Linggau sampean nggak tahu nih berapa lama perjalanan. Nggak tahu karena waktu itu naik pesawat kayak itu. Pesawat itu dari Surabaya ke Palembang cuma 2 jam. 2 jam. Ya. Ternyata kalau kita berangkat dari Bekasi sampai Palembang naik bis 12 jam. itu lebih 12 jam. Lebih ke 18 jam ternyata. 18 jam. Iya, sampai sakit buku. Ya emang gitu sih kayak kita mau ke toilet juga susah ya kan. Iya, mobil tuh nggak ada toiletnya Nggak masalahnya. ada. Kan itu ada tuh bis-bis yang udah ada toilet gitu kan. Ah, Walaupun di mending samping-samping toilet itu ada kerak-kerak. Dan songongnya dia nih ke aku nih kan Ya. kita nih punya pengalaman perjalanan tuh kan sudah dari SMA ya karena tes
tes. Lanjut. Lanjut. Dari ya. SMA. Pengalaman SMA itu kan kita sudah biasa pergi sendiri, kemana-mana sendiri. Jadi tahu lah kalau makan saat perjalanan itu pasti di rumah makan tuh mahal. Benar. Waktu itu berhentilah di rumah makan habis turun dari Bakauni. Berhenti di rumah makan deket situ. Beli pelabuhan ya. Kan di rumah makan tuh jadi taruh semua di atas meja, tinggal ngambil. Kataku ini pasti mahal. Maka dari itu aku makan nasi, kuah bukan kuah ayam, kuah rendang. jadi kuah-kuah seperti itu sama perkedel. Jadi lauknya cuma perkedel aja Pak lauknya tuh Bang. Nasi anjing ini nih. Ikan kayak enak nih katanya. Perut lapar Pak. Perjalanan jauh. Nggak tahu medan. Hutan semua. Ada tuh. Jangan mahal sepertinya ini nih. Nggak apa-apa dah, satu aja kita bagi dua katanya. Oke lah kataku. Setelah makan, dilihatlah bilnya. Berapa Mbak? Berapa waktu itu? 180. 180 ya. 182. Cuma makan ikan ya. Cuma makan itu satu bagi dua, Wak. Terus. Pak aku lihat itu tuh. Nah, di yang 80.000, bukan 180. 80.000. Berdua tuh. Ikan tuh harganya apa? 40.000 satu biji. 40.000. Kataku, aduh sayang banget 40.000 anjing kataku. Bawa-bawain. Karena sebelum kejadian di Lampung aku pernah juga kejadian di Bandung sama dia lagi. Sama dia juga. Lebih ke enggak sadar diri sih. Iya. Kalau di Bandung itu kamu. Kan aku nih habis dapat uang gitu kan. Karena dikasih ongkos buat pulang. Habis main dari rumahnya dia. Pengabdian. Salam lah soan gitu ke kiainya dia kan di Bandung. Akhirnya dikasih ongkos buat pulang kan. Dikasih 200.000 waktu itu ongkos pulang tuh. Lapar nih malam-malam kan perjalanan. Makan apa ya? Nasi goreng gak yuk? Janganlah yang lain lah, takut karena nasi goreng masih ingat kalimatnya ya. Nasi goreng ayo. Nasi goreng ayo. Enggak lah, takut kan karena takutnya sedikit nasi goreng gak kenyang kan. Nyari kayak warung-warung yang ada nasi putih sama lauk aja. Warteg gitu. Iya. Karena kan saya pasar sama dia lah karena dia kan orang Bandung, dia lebih tahu lah gitu kan. Di Kumaha Damang lah. Dibawalah ke pecel lele waktu itu, Pak. Pecel lele akhirnya kami mesan. Aku mesan cumi, dia mesan gurame, Pak. Oh, gurame. Memang si anjing itu makan gurame ya. Ikan gurame yang kecil itu. Ya udah, Kak. Udahlah, diem lah. Aku salaman. Saya suka lah cerita ini. Ayo, lanjut. Nah, pas setelah makan cumi, gurame dia, terus ada kangkung juga semuanya. Setelah dilihat bilnya waktu itu 180.000 ternyata. Dan itu yang bayar saya semua, Pak. Duit 200.000 itu, Bang. Kataku anjing orang ini. Anjing makan ikan lagi. Aduh. Tapi memang tujuanku ngajak dia ke sini nih, selama aku di pondok nih partner kerja teman itu memang banyak, Pak. Saya dapat di sini cuma partner kerja ini saya nggak ada di sini. Makanya bersyukurlah aku bisa dapat bawa dia ke sini dan dia mau di sini bertahan 3 tahun ya sudah di sini ya. Alhamdulillah. Dan dengan kawan bangsat. Dan mungkin nanti bakal jadi tetangga ya. Enggak, kamu aja. Kok aku nggak ngerti itu. Kok aku nggak ngerti maksudnya tetangga kumaha kabarnya damang am. Gimana tetangga? Coba ceritain dong. Karena ini. Enggak, saya nggak mau ceritain Dadang. Saya ini punya planning, Bang. Karena saya merasa di Jawa ini agak sumpek. Dan saya ingin mengadu nasib di Sumatera ini, Pak. Memang kadang ada kata-kata dari orang tuh, di mana kita berpijak, disitulah jodoh kita dapat, katanya. Oh, beda ya? Beda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Biasanya gitu. Sebenarnya seperti itu, Pak. Cuma mau dipakai sedikit lah. Oh iya, tidak apa-apa. Boleh. Maka dari itu, alhamdulillahnya. Dan semoga itu jodoh. Ya, betul. Betul. Amin. Amin Allah. Dan saya dapat orang sini, Pak. Orang mana? Orang Gudang Cukur. Dio.
Orang gudang cukur masa lanang semua. Batang. Rehan bukan. Halo Mas. Rehan, ade pendatang baru ade. Merah-merah tuh udah kayak waduh. Gimana lagunya si merah jangan sampai lepas tuh? Kok aku nggak tahu sih? Nggak tahu sih. Nggak tahu, nggak ada itu. Jadi Nggak ada lagu itu. jadi udah dapet orang Lubuk Aku Linggau sudah atau- dapat. Nah, situ aku mengajak dia, "Ayo di sini aja yuk biar kita bisa jadi tetangga." Kata aku kan bisa mungkin malam apa kita tukeran, malam Senin bisa atau malam Bentar. Ya, tuker. karena kan kita sudah akrab, Pak. Aduh gatel. Saya sudah akrab karena kan udah akrab jadi bisa tukeran. bisa gitu kan tuh. Dia nggak punya cabe, saya nggak punya garam, tukeran nih. Sembako. Saya kasih cabe, dia kasih saya garam, Saling nah, bantu. gitu. Itu maksud tukeran, Pak, bukan kemana-mana. Tapi gitu. kalimat tetanggaan tadi tuh belum sampai ke situ aku loh. Aku belum sampai ke situ. Enggak, ini tukeran nih panjang pikirnya. Enggak, jangan dulu ketukeran. Jangan dulu ketukeran tadi. Tetanggaan maksudnya gimana? Atau Ibnu mau ngambil nyari pacar atau nyari cewek di sini Lubuk juga, Linggau. di Lubuk Linggau juga, atau gimana? Ibnu itu emang setelah aku ajak sini dia itu langsung mengikat jodohnya di Bandung gitu. Oh. Langsung ditunangin sama dia supaya katanya biar nggak kemana-mana. Tapi Karena Ibnunya dapetin dia- kemana-mana. Tapi Ibnu bener. Sampai aku itu dapat pepatah, dapat kata-kata mutiara. Kata mutiara itu seperti ini. Bagi kaum laki-laki jangan dicontoh ya. Iya benar. Kata-kata mutiaranya itu katanya pertahankan pusat, perbanyak cabang katanya. Seperti itu kata-kata. Itu sampean dapat dari mana? Dari sini. Aku orang setia, Pak. Orang setia. Apa kamu kebuka kartu as kamu di sini? Semua tahu. Boleh tuh nanti tukar posisi. Aku keluar aja mungkin, Pak. Oke, jadi udah Dadang udah dapat calon di sini. Sudah dapat, Iya, di alhamdulillah. sini. Itu pacarnya tuh tinggal di mana sekarang? Sekarang untuk rumahnya itu di Musirawas sebenarnya. Oh, di Tapi Musirawas. untuk kuliahnya dia itu di Palembang. Di Palembang. Kenapa mau ngambil orang ini, orang Sumatera? Sebenarnya dia nggak asli Sumatera Oh, juga. nggak asli. Sebenarnya ayah ibunya Jawa dia. Oh, memang udah keturunan Jawa juga ya. Tapi kan karena ada sejarah atau enggak mungkin mitos bahwa katanya Sunda Jawa itu nggak boleh. Nah, iya tuh. Gimana? Itu cobaan pertama aku, Pak, mendekati dia itu. Pak. Jadi Jawa sama Sunda tuh nggak boleh, apalagi Sumatera sama Sunda tuh biasanya nggak boleh. Nah, kenapa mungkin tuh? Kenapa? para subscriber, mungkin para penonton bisa kolom di komentar nanti apa sih alasannya gitu. Iya, tuh kenapa tuh biasa? Nah itu setelah aku cari tahu ada letak geografisnya, sejarahnya. Aduh. Dulu itu kerajaan Sunda dengan Majapahit, Pak. Ini sejarah berarti nih. Terus, Pak. Nah saat kerajaan Sunda itu ingin kerajaan Jawa itu ingin meminang gadis dari Jawa, kerajaan Sunda, Sunda. diundanglah kerajaan Sunda itu ke Majapahit. Tetapi saat itu panglima tempurnya itu Gajah Mada masih nggak tahu kabar waktu itu, karena Belum ada WA ya? iya belum ada WA masa waktu itu. Jadi dia tuh nggak tahu kabar kalau ada kerajaan Sunda itu mau datang ke Majapahit. Nah karena dia itu panglima tempur dan karena sebelumnya Majapahit dan kerajaan Sunda itu tempur terus. Iya. Nah akhirnya pas dia tuh ngeliat diserang lah dia tuh, karena Gajah Mada itu punya ambisi bahwa dia tuh pengen menaklukkan tanah Sunda itu. Tanah Sunda Empire bukan? Bukan, Pak. Udah mati orangnya, Pak. Oh iya. Ya. Mengalahkan tanah Sunda. Akhirnya dibohongi lah orang Sunda itu, diserang lah habis-habisan sampai si putri ini mati gitu. Makanya yang membuat umpatan atau enggak kata-kata sumpah serapah ini orang Sunda itu kan. Jadi Orang Sunda ini nggak bakal boleh lagi sama orang Jawa karena kita sudah dikhianati oleh orang Jawa. bener. Tapi ini juga sih kayak di Sumatera juga, khususnya di Sumatera Selatan nih, banyak teman-teman tuh yang bilang juga katanya dari orang tua mereka kayak kita orang Sumatera nih, khususnya orang Palembang atau Lubuk Linggau lah, kita berkecil Lubuk Linggau kayak memang benar-benar asli Sumatera, nggak boleh kalau mau ngejalin hubungan dengan orang Sunda katanya. Iya, gitu. memang Kenapa? Itu kayak kenapa ya kayak gitu? Dan
sempat juga sih dulu deket sama orang Sunda kan, saya itu deket dengan orang Sunda. Soalnya kan Kumaha atuh? Gak mau. Bener gitu. Bener. Can. Anjing sih ya. Jadi itu kayak orang tua aku juga bilang nggak boleh lah gitu. Nggak tahu kenapa ya. Yeah. Kan? Nggak tahu kenapa. Mitos atau gimana ya? Karena di keluarga aku sendiri pun banyak keluarga aku itu Sunda Jawa biasa-biasa aja, kayak harmonis aja. Sebenarnya ada beberapa orang lah atau oknum lah ya kan yang ngebuat nama salah satu daerah tuh kayak jadi rusak segala macam kayak gitu. Betul. Tapi ya namanya juga orang tua kan, namanya juga orang tua. Karena nggak bisa. Orang Jawa itu kan karena masih kental adatnya mereka itu. Karena mitos-mitos seperti itu, jadi mereka itu ada yang masih memegang teguh gitu. Beda dengan kami orang Sunda, mungkin di keluarga saya sendiri, walaupun sumpah serapah itu dilontarkan oleh orang Sunda, tapi kami orang Sunda sudah tidak memakai lagi. Iya betul. Hal-hal istilah seperti itu. Dan teman-teman aku juga yang nikah sama orang Sunda, yang istrinya juga orang Sunda, sampai sekarang aman-aman aja gitu. Aman kok. Anaknya juga udah 3 sekarang. Waduh. Dan ya nggak tahu lah, balik lagi sih karena tradisi kepercayaan masing-masing sih. Lagi pula kan kita kan jodoh itu kan dikasih sama Tuhan itu kan. Aku lebih mengenai Allah, Pak. Iya Allah. Iya benar sih Allah Subhanahu wa taala. Pakai apa? Pakai O. Udah itu nggak usah dibahas. Bisa dibahas di situ. Bener nggak Rehan? Nah, Nyambung ke Tuhan nanti ya, Pak ya. Nggak usah. Itu biar khusus Rehan. Nah terus ini nih, yang buat pertanyaan, kenapa mitos itu bisa diputuskan oleh keluarga Anda? Keluarga Anda. Kan di pihak si cewek, yang kabar yang saya terima itu emang agak kayaknya mungkin ini ya nggak ada di skrip ini, nggak di briefing masalah ini kayaknya. Oh yang cewek emang lebih enggak dulu dengar ceritanya emang agak apa, masih memegang teguh gitu. Iya kan? Masih memegang teguh tradisi. Iya. Karena nggak sayang maaf ya sayang Sunda apa? Lebih nggak suka ke dadang sih. Itu maksudnya. Tapi nggak apa sih? Tadi Pak yang kita diskusikan saat kita briefing tadi itu masalah sarkas. Ya ini kan kami lagi sarkas ini. Kami lagi sarkas sama jadi gitu. Jadi kakaknya itu kakak si perempuan. Aku suka ini. Kan 2 tuh kakaknya. Ya 2. Ada 3. Salah Anda. Kakak laki-laki, Bos. Ya udah. Ada 3. Kamu diam. Kamu diam. Sekarang saya menyerang kamu. Jadi abang-abangnya ini yang sudah berkeluarga juga, dia Jawa dengan Jawa gitu. Oh, Jawa. Nah, ketika nemuin adiknya itu ada hubungan dengan pribumi Sunda, jadi kakaknya ini agak shock juga gitu. Bener-bener. Sampai ada beberapa persyaratan ya. Apa tuh? Saya nanya. Kok kamu yang nanya? Jadi ada syarat. Bukan benar gitu ada syarat ya. Bukan syarat jatuhnya. Yuk dibersihin yuk. Dibersihin dikit ya, Bang. Gimana tuh? Jadi sebenarnya bukan syarat, cuma memang karena Jawanya dia itu masih agak kental. Dan yang permasalahkan itu ya hanya kakaknya saja, orang tuanya fine terima aja kok, Pak. Sebenarnya sih orang kakaknya juga tuh mempertimbangkan, ya kan? Dan jatuhnya itu bukan menghalangi sebenarnya, karena setiap kakak itu pasti sayang dengan pada adiknya, iya, kan. Jadi cari yang terbaik. Nah, benar. Bagus sekali sapuan Anda, Bung. Jadi kalau untuk aman. Tapi sampean dengan pacar yang sekarang tuh cinta bener nggak? Kabarnya udah berapa kali datang ke rumah? Sudah nggak kehitung ya, sudah sering ya Mas ya. Karena ini saya aku bawa. Oh, jadi pembahasan ketika datang sebagai translator karena dia nih. Supir, bukan supir. Supir dan translator. Jadi kalau misalkan datang ke rumah, siapa nama pacar sampean? Nggak usah disebut, Pak. Tit, dah gitu aja. Dia. Mulia Nur Hasana. Iya tadi udah disebut. Ya, itu sih. Ya, nanti dimasukin ya, nggak usah ditit, nggak usah diedit. Editor nggak usah diedit, ya. Berarti kalau dia tidak mengakui tidak sayang berarti dengan kamu, Lia. Kalau kita itu nggak perlu alasan, Pak. Kalau aku yang dulunya playboy, hari ini aku mengakui aku setia. Nah, kepada Nova Hermawati binti Darmansyah. Tuh.
Setia men. Setia dong. Spill dong. Spill dong. I love you Andia Putri. Anda mana? Apa nih? Nama pacar sampean siapa? Nah, jangan bilang Anda takut di roasting santri. Ulia Nurul Hasanah binti Bapak Muslihin, aku cinta kepadamu. My lovely wife. Always one. Always one ya. Always. jadi udah sering datang ke rumah terus ngobrolin udah ada obrolan seru sebelum di situ dong. Belum ada. Serius bagi kami itu bagi orang karena saya udah pernah ngadep ya. Sendiri waktu itu ya. Sendiri berdua sama Nanya kamu. Oh sama kamu ya. Berdua ya kalau mau serius bukti keseriusan itu kan bukti Bang. Iya benar. Omongan Bang. Jadi ya datanglah nanti kalau kamu udah siap datanglah itu bukti keseriusan kamu. Sekarang ya silakan kamu jalanin aja dulu. Gitu. Jadi kalau datang udah sering datang. Sering. Berarti menunjukkan Silaturahmi. bahwa siap bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi. Anakmu akan kujaga. Tren-tren zaman sekarang kan kadang ada laki-laki yang cuma modal martabak. Iya, mau kondo. Ada teman saya yang mau kondo. Apa tuh? Siapa? Sama ada satu lagi, operator kita. Siapa tuh? Rio. Aku nggak mau pas seperti itu cuma modal martabak gitu Bang. Wow. Itu Rehan pembersihan. Modal dari langit bermurid agama. Jadi dari si pasangan sampean sendiri Si Ulia. si Ulia itu menyikapi kamu Dang gimana sekarang? Dengan menyikapinya itu ya karena kami ini jangan rame please ya. Ini udah ada hujan. Lanjut. Tadi ini sedih tadi ini aku ada cerita agak-agak baru dikit. Bintang tamu nih emang rada darah tinggi sih, emang bawaannya gitu. Baru tambah usia. Makanya itu kalau diucapin doa jangan jadi tua yang menyebalkan gitu sih. Kan doa dari sampean, Pak. Iya sih. Doanya dari kalian tuh lah doa-doa. Tapi kan doa saya enggak ijabah. Jangan apa. Iya. Jangan enggak ijabah. Anda mau dijabah doanya ini? Enggak apa-apa. Saya yakin ijabah doa kita itu pasti balik ke kita sendiri. Iya, benar. Bener? Ya, Pak Ustadz. Jadi gimana tuh dia menyikapi dengan sampean yang sekarang? Ya dia selalu nyupport saya, dia selalu nyemangatin saya bahwa kakak-kakaknya itu enggak seperti itu kok sebenarnya. Karena mereka itu ngedukung kok. Cuma emang dan saya juga nyikapinnya berarti saya harus memberi effort yang lebih gitu, Iya, lebih betul. usaha yang lebih dong. Namanya kita mau mengambil anak perempuan dari seseorang kan. Bapaknya keluarganya sudah ngerawat dia selama berpuluh-puluh tahun. Pas saya mau ngambil ya nggak bisa sembarangan dong. Nah, apakah Anda ini Jadi itu effort dari saya. Hubungan udah berapa lama nih jalan? Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun lebih, Pak. 3 tahun lebih. Berarti Kok bisa kenal tuh gimana nih? Nah, ini baru aku tanyain. Duluan. Nes apa ini? Nescafe nikmat. enggak ada sponsor. Gak ada sponsor, masih bersih. Enggak ada sponsor mana tuh? Kalau kami sebut takutnya malah jadi pro dan kontra di suatu tempat lah gitu aja. Di suatu tempat ya. Kinlok kita di suatu tempat karena kami ini di suatu tempat tuh sama-sama bekerja di tempat yang itu. Dan akhirnya masih belum terlalu dekat waktu itu. Cuma setelah dia keluar kan saya udah nggak ketemu lagi sama dia, akhirnya kami masih chat lewat Facebook waktu itu pertama kali. Belum, di belum WA. Facebook. Ya, belum ada ya. Oh, jadi tempatnya nggak boleh disebutin ya. Tapi satu pekerjaan di Lubuk Linggau. Nggak di Linggau juga, Pak. Ini di mana tuh? Ustazah ini ya. Bagus ya lo. Bagus ya lo. Tapi alhamdulillah sudah dapat ridho kok dari ketuanya. Ketua siapa? Ketua Ketua yayasan. Yayasan. Kalaupun itu serius ya, kalau emang harus serius ya kan. Nah, itulah kenapa tadi bilang mau tetanggaan. Oh. Karena Nah, di sana itu- disinggung terus sebenarnya dia depan umum kok disinggung terus. Tapi sekali disinggung Tapi depan dia selalu nyinggung aku balik.
Jadi ngajak-ngajak dia nih. Ngajak-ngajak. Jatuh ke jurang ngajak-ngajak orang dia nih. Karena ini menarik nih. Ketika ketemu di salah satu tempat yang tempat bekerja dan lain sebagainya macam, respon dari apa ya? lingkungan. Pasangan dulu. Pasangan. Pun kami berdua masih di situ, masih nggak ada apa ya? Nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan sama Feel-nya sekali. belum dapat. Feel-nya pun belum dapat. Feel-nya Nggak belum ada. dapat di situ. Setelah dia itu sudah nggak di sana lagi, mulai kita membangun kontak lah ya kan supaya nggak putus silaturahmi. Menjalin Awalnya silaturahmi. menjalin silaturahmi. silaturahmi. Sebenarnya Masuk. modus sih sebenarnya. Sebenarnya modus syaiton. Dan tambah bagus lagi ya kan, menjalin keluarga gitu kan, gitu jadinya. Nah, nih ketika datang ke Kota Lubuk Linggau, kita balik lagi nih. Datang ke Kota Lubuk Linggau, terus tuh juga planning dari awal belum kepikiran mau cari pasangan segala macam. Terus ngajar di salah satu pondok pesantren atau kita di salah satu yayasan. Gimana respon pertama sekali sampai ke Lubuk Linggau dengan bahasa daerah yang berbeda? Nah, Aku orang Sunda, Pak. Orang Sunda. Ya, jadi orang Sunda tuh agak kalem. Iya. enggak, muka kamu enggak kalem. Lebih kalau namanya Dadang sih Sunda memang. Sunda, emang Sunda, cuman kelakuannya bukan Sunda. Ada teman kita Dadang juga tuh. Iya. Presma ada Muratara. Muratara kalau itu Muratara. Jadi kan kalau di kultur Sunda itu dari cara ngomongnya, dari tingkah laku itu biasanya agak-agak kalem. Kalem. Badai ka mana, teteh? Jadi agak santai ngomongnya itu, nggak naik intonasinya. Goblok. Aing goblok. Nah itu karena saya itu campuran, Pak. Jadi lahir di Sunda, besar itu di Bekasi dan dengan kultur Jakarta, terus lanjut sekolah di Madura. Jadi agak biasa lah seperti dengan kultur-kultur yang agak keras seperti itu. Cuma hati saya sebenarnya lembut, Pak. Iya tahu sih. Sunda soalnya. Kayak tai. Lembut kayak tai sih sebenarnya. Coba kamu bedah deh, ada nggak hati yang keras gitu? Ada nggak? Nah, Semua hati pertama lembut kayaknya. sudah, saya mulai dulu ya. Bener. Ya lanjut. Nah, pas saya pertama kali nyampe sini, ganas ternyata, Pak. Terutama cewek-ceweknya di sini, Pak. Wih, Iya. Ganas gimana tuh dalam arti? Ganas dalam ucapan sih sebenarnya. Perucapan ya. Dia dalam perucapannya seperti teriak-teriak gitu. Dan itu kan jarang aku temui di Jawa. di Jawa. Daerah Jawa jarang ditemui hal seperti itu. Sampai waktu itu ada yang kata-kata, "Woi, Kak, lalinian wong Kak." Sampean kiranya apa tuh? Karena itu posisi aku tuh waktu itu emang sedang mengurus orang dan aku dalam keadaan lupa waktu itu karena dalam kamus besar bahasa Jawa kan lali itu lupa. Aku anggap itu lupa. Oh, berarti dia ngingetin aku. jadi ketika masih belum marah waktu itu, belum emosi. Belum marah. Belum marah, belum emosi. Karena nggak tahu. Sampailah ke kamar, cerita kepada teman-teman kan. Tadi tuh aku lagi ngurus anak-anak. Pas tiba-tiba ada sesuatu orang yang ngomong aku lali gitu. Nah, lali itu bukan lupa, ada ngerti-ngerti. Apa lali itu? Tolol, bodoh lali itu katanya. Nah, gitu. dengan polos. Terus. Nah, besoknya itu langsung aku panggil orang tuh. Sini kamu ngomong apa tadi kamu sini? Kemarin ngomong apa? Udah katanya. Ngomong apa kemarin jujur? Pempang. Jadi kamu pukul ya? Kita sih orang Sumatera dan mungkin kasar dalam ucapan, tapi kita nggak pernah tuh main tangan. Kayaknya kamu lebih kasar sih. Kasar. Tangan kayaknya tuh. Pengalaman hidupku selama di Sumatera ini berani mati kok. Berani mati. Coba Anda berdiri di tengah jalan, berani nggak Anda? Maksudnya berani mati itu dalam artian walaupun orang Sunda itu yang hatinya mah halus-halus, kultur lembut-lembut, ya kan? Terus. Orang yang ganteng-ganteng gitu kan. Terus. Apa lagi? Kayaknya nggak ada semua tuh. Nggak masuk. Di sampean tuh nggak ada semua. Dan pertama kali saya tahu orang Sumatera itu kata orang keras-keras. Saya nggak mau gitu. Kalah keras dengan mau dijajah, Iya. Jajah dengan warga. Itu ya Warga lok. berani intinya. Berani. Jadi ketika udah kejadian dibilangin lali itu mulai itu tahu. Nah, ternyata begini ya. Muka-muka kalian ya dalam luarnya begini ya. Oke. Oh, berarti balas dendam mana nih? Bukan balas dendam apa? Tapi satu orang.
Jadi selain dapat kalimat-kalimat itu apa lagi nih yang baru didengar? Sebenarnya untuk kalimat karena bahasa Linggau ini agak mudah dipelajarin ya Pak ya. Beda dengan bahasa-bahasa dusun seperti bahasa Cul, bahasa-bahasa Sumatera. Nah ini sedikit informasi juga nih. Sebenarnya bahasa Lubuk Linggau itu bahasa dusun itu kayak bahasa Cul itu. Itu sebenarnya. Kalau Lubuk Linggau udah kayak kena kemana itu sebenarnya sudah perpaduan dengan Palembang. Obat itu Palembang ya Pak. Iya, jadi aku rasa ya mudah aja gitu kita bersosialisasi di sini. Iya, gitu. Kalau di Linggau kan emang mau kemana tuh bukan mau. Dan yang agak lucu di sini tuh kadang kan kalau di rumah itu kan anjing itu udah nggak ada yang punya misalnya Pak. Di sini ternyata anjing itu masih berkeliaran Pak. Maksudnya gimana tuh? Dan orang-orang di sini anjing. Iya, lebih aneh. Jadi orang Linggau anjing. Orang Linggau ini nggak boleh begitu. Dari saya itu di daerah Linggau ini turut Sumatera lah ya. Iya. Mayoritas Sumatera ini masih banyak yang memelihara anjing dan dibiarkan berkeliaran bebas gitu Pak. Dan bahkan anjing di sini ini hebat-hebat Pak. Kok bisa gitu? Contoh. Banyak anjing yang sudah bisa jalan berdiri Pak. Hah? Gimana? Iya Pak, anjing-anjing yang bisa jalan berdiri sudah. Iya. Salah satu Berarti kamu dulu. Anjing. Ini Linggau dibilang orang anjing. Enggak sih, enggak. Tapi bukan pribumi Linggau juga masalahnya. Asli di Lubuk Linggau. Saya lahir di Lubuk Linggau. Begitu Linggau. ya. Dan saya ngerasa tersinggung sih dengan kalimat itu. Rehan singgung kan? Yoi. Kok OI kau. Kau OI kau, bukan mau Linggau kau. Udah lah sih sebenarnya itu kita itu kan baru dengar kalimat-kalimat kasar gitu kan. Dan kalimat kasar tuh menurut aku tuh nggak ada kalimat-kalimat kasar. Sama kayak kalau misalkan aku pernah juga tuh belajar ngomong dengan orang Sunda kayak aing. Aing tuh sebenarnya kasar katanya. Bahasa gitu. kasar. Bahasa kasar. Ternyata bukan aing, abdi apa? Abdi halusnya. Abdi halus. Kalau aing itu kasar. Kalau Rio itu Bangsa. Rio itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Bisa kasih. Kan kamu yang ngajarin. Bukan bangsat gini. jadi udah itu selain lali kalimat apa lagi itu yang baru didapat? Nah setelah aku dapat umpatan seperti itu, mulailah aku belajar Pak, supaya aku ini tidak dibodoh-bodohi lagi. Karena nggak cuma di Sumatera, waktu itu aku di Madura pun seperti itu. Oh pernah. Di mana tuh? Sama kakak kelas ya waktu itu kok di Madura. Ibnu berarti kakak kelas? Bukan, kakak kelas satunya lagi ada. Orang Kalimantan dia tuh. Kalau Kalimantan sekolah di Madura. Di Madura juga. Diajarin sama dia itu katanya nanti kamu tuh kalau ngomong jalan di depan orang permisi gitu ya. Supaya lebih sopan karena di sini nih sopan-sopan orang Madura itu. Memang aku ngerasa orang Madura ini masih agak kental banget agamanya. Dia harus sopan lah, makanya diajarin sama dia bahasa Madura permisi itu pate gitu ya. Aku juga nggak tahu tuh artinya apa tuh Pak. Nah masa aku coba kan karena sudah diajarin kan supaya kita ini lebih menyatu lah dengan orang-orang Madura di sana kan. Nah saat di pondok tuh ada kakak kelas duduk lagi ngobrol mereka. Aku lihat depan mereka. Patek lim kata aku. Dipanggil aku tuh tanpa basa-basi lagi Pak. Nah langsung pakai tangan. Ngomong apa kamu barusan? Patek lim. Masih diomong lagi kamu. Emang artinya apa? Ternyata aku cari tahu patek itu ternyata arti anjing. Aduh. Jadi anjing gitu. Akhirnya dikasih tahu lah oleh dia kan. Jangan lagi. Oh siap Kak, iya Kak. Ya Kak, enggak lagi Kak. Maaf Kak, peace Kak. Iya peace. Salam damai. Madura. Makanya banyak belajar lah gitu bahasa-bahasa daerah itu dan seneng gitu sih belajar bahasa daerah orang lain itu. Jadi kalau di Linggau cuma lali itu aja. Lali itulah, cuma lali itu. Karena itu kan dari bahasa Jawa juga beda kan. Wah. Bahasa Jawa kan banyak macamnya. Kalau lali di Cirebon itu tidur yang nyenyak.
Di Cirebon tidurnya. Oh. Lali. Kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur lali itu lupa. Nah kalau di Sumatera lali ini bodoh. Lali kalau di Sumatera lali itu sebenarnya, nah ini harus tahu nih. Nah gimana tuh? Lali itu sebenarnya buyan. Ada tingkatannya tuh ya, Pak. Buyan. Lali di atasnya lali itu ada apa, Pak? Bengak. Di atasnya bengak itu ada apa lagi, Pak? Lebih ke apaan? Iya. sudah. Lebih ke itu sih. Nah kalau buyan itu sebenarnya artinya itu bolehlah dicobain di Lubuk Linggau. Buyan itu artinya ganteng. Iya. Buyan banget gitu kamu. Iya, kamu ini buyan banget sih gitu. Artinya ganteng. Bisa dicoba. Jadi kalau ada tukang es jagung, Mang, kamu kok buyan banget sih gitu. Nah, aku belajar Dopres. kata-kata lali dan buyan tuh. Kalau lali itu ibarat kata misalnya kita nggak tahu nih kalau api itu panas dan kita pegang. Nah, ibaratnya itu lali berarti kan. Nah, kalau buyan pemakaian itu kita tahu kalau api itu panas, nah tapi masih tetap kita pegang. Nah, itu buyan namanya. Iya, memang tingkatan buyan itu di atas lali. Di atas lali jadi. Karena udah tahu gini masih dilakuin. Masih dilakuin. Buyan. Nah, itu buyan namanya. Baik-baik belajar, Pak. Bukannya kamu yang belajar. Aduh. Jadi dari kata buyan, lali, bengak, bodoh, itu apa lagi? Sudah cuma itu aja sih yang Lupa saya ya? tahu. Lupa. Sama sih aku juga lupa tuh ya apa. Apa ini? Karena kami ini kalau di sudah Jakarta. Sampai Jakarta tadi Iya, sudah ya. Jakarta Sampai sudah. Jakarta gitu. Jakarta. Sudah pernah ke Jakarta belum? Oh, aduh. Udah. Masnya pernah, Mas? Udah. Operator? Penonton? Udah pernah tuh, udah pernah. Belum? Waduh, masa merah-merah belum pernah ke Jakarta? Aduh. Nggak boleh begitu, Pak. Nggak boleh, Pak. Bagi yang mampu seperti rukun yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Agama sebagai penyelamat. Rukun iman. Seperti Aldi Taher. Anda tuh rukun Islam, bukan rukun iman. Dia rukun Islam. Hati-hati di Oh, jalan. rukun Islam tadi. Jangan lupa Baitulus. Terus Jakarta. Jadi udah pakai lo gue. Jakarta Apalagi keras emak- bos gitu. Keras ya, Pak. Mak-mak di sana itu ngomong anjing, bangsat, babi, tolol, goblok. Itu sudah hal yang lumrah di sana, Pak. Bagi Lancang orang banget yang kayaknya. sudah kultur meresap di sana ya. Udah sebenarnya sih kalau menurut mereka itu bukan kasar sih sebenarnya kan. panggilan biasa. Iya, udah. Jadi karena- ejek-ejekan di sana itu emang agak keras. Jadi kalau bagi dia yang gampang baper, dia itu bisa jadi bikin jadi no rap ya dia, Pak. Jadi no nggak rap. mau main dia tuh. Karena misalnya kayak bapaknya baru mati itu nggak ada kemarin itu bela sungkawa itu nggak ada. Anjing. Nah, mampus bapaknya mati dia lu makanya kemarin pas bapak lu masih ada itu disayang digituin, Pak. sampai gitu. Ya? Ada teman saya juga misalnya dia itu orang tuanya itu tinggal ibunya aja kan jual gas LPG 3 kilo. Nur itu mak lu bantuin tuh, gasnya tuh glinding gitu. Jadi agak kasar bercandaannya di sana tuh. Jadi kita nggak boleh baper memang di sana. Jadi saya udah terlatih dari sana gitu. Dan mereka juga kayak udah berdamai sih dengan hidup Sudah mereka. berdamai dengan keadaan gitu. Dan reflect juga sih buat teman-teman yang udah berdamai dengan keadaan, kayak nggak ngerasa mereka udah punya masalah paling berat tapi terus diangkat jadi suatu Yang berat. komedi. Jadi suatu komedi dan dia udah berdamai itu respect sih. Karena ada juga ada Hebat sih orang iya, kayak gitu. ada cerita juga nih temanku. Jadi waktu itu bapaknya tuh baru meninggal. Jadi baru meninggal karena dia ini ingin menghibur dirinya sendiri, dia tuh bilang dengan aku gini. Ini bapak udah ditanam nih katanya gitu kan. Bapak udah ditanam nih, tinggal tunggu panen. Yang dipanen tuh apa tuh? Terus katanya bisa lah tiap bulan nanti main kan. Meminta uang kok ada Kok lah. sampai ditanam itu? Tapi kita yang dengar itu kayak padahal baru belum Belum 24 jam. belum 24 jam loh. Baru mau dikubur itu. Belum dikubur jadi. Belum dikubur itu. Ini bapak aku bentar lagi mau ditanam nih, bentar lagi panen lah katanya gitu kan. Mungkin bulan depan udah bisa panen gitu ya. Tapi kita yang dengerin kayak wah, boleh nih buat orang-orang dia Respect berdamai dengan dirinya sendiri. Hebat, orang-orang itu hebat kok, keren. Dan jangan minder dengan apa yang kita punya sekarang gitu kan. Lebih banyak bersyukur aja. Bersyukur aja sih. Karena hidup tuh bersyukur emang. Dan Jadi mereka teguh.
Iya. Hal terhebat yang kita miliki itu hal apa ya? Apa sih lupa? Blok. Suatu yang terbaik yang kita punya itu harus kita syukuri. Terus Karena kalau misalkan kalau kata dalam Al-Qur'an, Pak, ada dalil dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Pak. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabu lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa in bukan Mampus lu. wa in kafartum inna adzabul lasyadid, ya benar itu artinya itu kalau kita bersyukur itu kata Allah akan kutambahkan nikmat. Kalau kita kufur akan kuberi azab yang pedih buat kau. jadi Oke, emang bersyukurlah. Seperti saya misalnya, saya meninggalkan keluarga dari yang di rumah, yang di Jawa, yang di Sunda, dan nyampe ke sini tuh pasti dapat keluarga pengganti kok. Iya benar-benar. Jadi jangan pernah takut gitu sama Walaupun- apa yang sudah kita punya. Berdamailah dengan keadaan itu keren kok, hebat. Walaupun yang di sini juga nggak nganggap keluarga sih. Ya, emang saya juga nggak ngarap kalian tuh jadi keluarga saya juga, Pak. Oh. Yang penting nanti kalau saya jadi orang sini ngamplopnya jangan lupa ya, Pak. Jadi kepentingannya di situ ternyata ya. Iya, kepentingan relasi saya hidup jauh itu seperti itu, Pak. Iya, iya. Buat amplop berarti. Demi amplop. Yakin Karena amplop itu bisa menyambung silaturahmi nanti, Pak. Jadi beban ya. Jadi beban kalau oh ini udah amplop nih harus datang nih. Ada apalagi kayak yang anjing tuh kita baru kenal berapa hari loh. Kok bisa nganter undangan ke sini kayak datang ya, so akrab kayak Siapa sih? Harusnya seperti itu direspek, Pak. Kalian kamu tuh kok nggak ngerespek orang-orang seperti itu? Dia itu kan walaupun baru kenal sehari atau 2 hari itu pengen menyambung silaturahmi. Kok ada orang itu memutus silaturahmi seperti itu? Gimana, Bapak ini? Tapi kenapa pas ketemu kayak say hi say goodbye gitu. Nah. Tapi kalau udah mau acara, udah mau resepsi, mau akad nikah segala baru kayak akrab kayak "Lu, kita kan ini udah tai sih. Jadi ke situ sih. Tapi ya udahlah, yang jelas untuk malam ini ya kan, untuk malam ini dan buat teman-teman yang nonton siang, pagi, sore, malam ataupun kapan aja, mau hari kiamat juga nonton enggak? Hari kiamat kita buka setengah hari ya sebenarnya. Enggak sih, kita kalau ke hari Cepet-cepet lah kiamat selesai, aku menang rokok masalahnya. jadi sampai ini merokok sebenarnya. Udahlah kalau emang mau ngerokok siapin closing statement lah. Closing statement nanti ya. Siapin lagi. Nah, siapin dulu. Nah, dan buat kalian semua teman-teman Gusur yang sampai hari ini masih kayak belum bisa berdamai dengan lingkungan karena beberapa perkataan sarkas ya kan, sarkastik dengan segala macam bentuk apa aja kalimat yang sarkas. Iya, kalimat yang bikin sakit hati tuh tolong teman-teman jangan langsung bikin jadi baper gitu. Karena ya mungkin salah satu orang itu juga lagi menghibur dirinya sendiri. Benar. Karena biasanya kata-kata sarkas itu emang buat kita lebih akrab iya, gitu. lebih akrab kayak anjing, mana rokok itu kan. Makanya kalau orang yang nggak akrab sama kita kan nggak mungkin ngedekat deh Iya, itu. nggak mungkin. Jadi jangan mudah baper. Buat kalian yang pendatang ke Lubuk Linggau juga jangan baper. Lubuk Linggau bagus kok. Coba dong Ibnu jilat dulu Lubuk Linggau. Spesialis penjilat. Coba dong. Bagusnya Lubuk Linggau tuh apa sih Ibnu? Di Lubuk Linggau bagusnya kotanya tertata. Lanjut Nuh. Aduh. Jadi buat kawan-kawan Sudah dapat berapa yang banyak Mas amplop di sini, Mas? Belum. Jadi buat kawan-kawan yang ingin main Lubuk Linggau itu asik. Karena asiknya gimana? Kita kan menemukan Nusantara itu di Lubuk Linggau. Serius. Menemukan Nusantara di Lubuk Linggau karena namanya kota transit, banyak pendatang dari daerah. Contoh dari Sunda tukang bubur ada. Ya. Dari Jawa tukang kopi ada. Supir angkot dari Batak ada. Ya. Terus kemudian juga ada yang punya lembaga ataupun yang mungkin sudah jadi pejabat, orang Sumbar, Sumatera Barat, Medan dan sekitarnya, Aceh ada. Jadi Lubuk Linggau adalah Nusantaranya Sumsel. Nah, itu luar biasa sih. Luar biasa. sebenarnya penjilat itu. Tapi tahu nggak tempat kumpulnya pendatang itu di mana? Di Gudang Suara. Bukan. Di mana tuh? Di hotel. Ya karena hotel itu kan tempat untuk beristirahat. Iya, tempat Benar. Si hotel dulu Lubuk Linggau kan udah banyak nih. Banyak. Grand Zuri salah satunya tuh. Itu bintang
itu hotel bintang 4 yang luar biasa hari ini. Luar biasa. Walaupun ada kejadian kemarin transparan ya kan? Transparan ya. Jangan di sini. Kok gelap? Kok gelap sih? Gelap. Ya udah sih itu sih sebenarnya. Kita harus tetap respect, Pak. biasa. Jangan mudah baper. Dan selalu harus jadi penjilat. Udah, kita langsung closing statement Dari Mas Dadang. Closing statement dari saya bagi kalian yang menjadi perantauan dimanapun itu berada, kuat-kuatlah kalian meninggalkan keluarga, karena sejatinya kita ini bukan meninggalkan, tapi kita ini pasti akan kembali ke keluarga kita di rumah. Ibnu, Jangan lupa tidur dan istirahat karena tubuh kita butuh istirahat. apa ya? Bentar. Aku lupa nih. Oh ya lupa ngewe. Woi, astagfirullahaladzim. Sangean Anda ini ya. Iya, kamu nggak boleh gitu. Nah, oke, closing statement dari aku pribadi kayak buat teman-teman yang masih ngerasa belum bersyukur dengan keadaan, coba lihat lagi ke bawah, masih banyak orang-orang yang lebih nggak bersyukur. Oke, terima kasih udah nonton di Gudang Cukur. Jangan lupa like, komen, Gudang dan suara. Oh, iya sih. Karena kita di Gudang Cukur. Karena kita di Gudang Cukur. Tapi iya, Gudang ini Cukur ya? sedikit- Kok tahu gitu dong? Sedikit disclaimer. Ya. Ini kita studio baru. Oh, ya. Punya Gusur. Ya masih di tempat yang sama, alamat yang sama di Sukajadi. Ya, nih. Samping rumah wali kota. Apa sih yo? Ya, kalau misalkan ada mau yang UMKM yang mau bantu kita sponsorin boleh. Ya, masih kita buka lebar-lebar. Ya, karena kita juga ngedukung UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Pasti harus dong, Iya, harus itu. harus di situ. Dan mungkin udah itu aja yang Itu aja. bisa kita obrolin malam ini. Ya. Bisa santai nggak perlu tetekan udah Iya. bergetar kayak Karena Pak. udah Kebanyakan dingin keluaran nih. kayak. Ini udah dingin nih sebenarnya. Karena saya sendiri yang pakai celana pendek di sini ya kan. Karena saya sendiri. studio kita sekarang udah punya AC. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Salam. suara hujan masih kedengeran apa ya? Ya, itu Karena itu tadi itu suara relaksasi. Ya, jadi- Relaksasi. Ya, relaksasi. lumayan peningkatan ya, Pak ya. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Say goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Gusur. Apa Gudang. tuh?